Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Aryansyah. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Quantum Computing and Technology. Untuk nomor 1, apa yang telah diketahui tentang komputer kuantum? Komputer kuantum adalah teknologi yang menggunakan sistem komputasi yang berbasis pada prinsip teori kuantum, yaitu prinsip perilaku teori dan material pada tingkat atom dan subatom yang berbeda. Komputer ini menggunakan bit kuantum atau qubit yang dapat menjadikan informasi dengan nilai 1 dan 0 secara bersamaan. Untuk nomor 2, apa yang telah diketahui tentang algoritma yang digunakan komputer kuantum? Untuk saat ini baru dikemukakan 2 algoritma baru yang bisa digunakan dalam sistem kuantum, yaitu algoritma Shor dan algoritma Grover. Untuk nomor 3, apa perbedaan bit dan qubit? Komputer klasik atau komputer yang saat ini umumnya digunakan didasarkan pada binary digit bits. Maka untuk quantum computing didasarkan pada quantum bits. Untuk nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang sistem kuantum dapat digunakan untuk penalaran komputasi oleh R.P. Feynman pada tahun 1982. Untuk pada awalnya, Feynman mengemukakan idenya mengenai sistem kuantum yang juga dapat melakukan proses penghitungan. Feynman juga mengemukakan bahwa sistem ini bisa menjadi simulator bagi percobaan fisik kuantum, bahwa sifat kuantum dari partikel dapat digunakan untuk mewakili data dan struktur data, dan bahwa mekanika kuantum dapat digunakan untuk melakukan operasi dengan data ini. Dalam hal ini, untuk mengembangkan komputer dengan sistem kuantum diperlukan suatu logika baru yang sesuai dengan prinsip kuantum. Untuk nomor 5, apa yang telah diketahui tentang perbedaan komputer kuantum dan klasik dari segi manfaatnya? Untuk komputer kuantum mempunyai kelebihan, yaitu untuk beberapa persoalan khusus bisa menghitung lebih cepat karena dampak superposisi yang dipunyainya, hingga perhitungannya dapat jalan secara paralel. Dan untuk komputer klasik yang kita gunakan saat ini memproses segala informasi dalam kombinasi angka biner yang disebut bit atau kependekan dari binary digit. Untuk nomor 6, apa yang telah diketahui tentang hubungan fisika kuantum, qubit, dan paralelisme kuantum? Untuk fisika kuantum adalah bidang fisika yang luas yang meliputi setiap mata pelajaran bersangkutan dengan sistem-sistem yang menunjukkan efek mekanis kuantum yang terkenal. Untuk qubit adalah sistem mekanika kuantum 2 tingkat atau 2 level, salah satu sistem kuantum paling sederhana yang menunjukkan kekhasan mekanika kuantum. Untuk paralel kuantum sistem merupakan suatu bentuk penawaran solusi dari proses computing yang terlalu berat sehingga dapat dipecah demikian hingga tidak memberikan sistem kerja komputer itu sendiri. Untuk nomor 7, apa yang telah diketahui tentang masa depan komputer kuantum? Masa depan berkomputer akan beralih ke komputer kuantum yang memiliki kecepatan sangat tinggi. Apa bedanya komputer kuantum dengan komputer biasa? Komputer biasa hanya menuliskan kode informasi dalam bits dengan mengambil nilai 1 atau 0, atau dalam kata lain bersifat biner. Untuk komputer kuantum pada dasarnya dapat memproses permintaan apapun itu dengan lebih cepat dan efektif jika dibandingkan dengan komputer pada umumnya. Untuk nomor 8, apa yang diketahui tentang URL yang dapat diakses di IBM Quantum Computing Experience? IBM Quantum Computer merupakan quantum komputer pertama di dunia yang aksesnya dibuka untuk publik, yang diharapkan untuk dapat digunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan riset untuk pengembangan komputasi masa depan. URL-nya dapat diakses di IBM Quantum Computing Experience. Untuk nomor 9,
Apa yang telah diketahui tentang potensi dan kekuatan komputer kuantum? Untuk prosesor kuantum, awal sangat penting untuk menunjukkan potensi komputasi kuantum. Mewujudkan aplikasi yang signifikan secara global kemungkinan akan membutuhkan prosesor yang dengan lebih dari 1 juta qubit. Untuk komputer kuantum adalah komputer yang menggunakan mekanika kuantum untuk meningkatkan kekuatan pemrosesnya dengan menggunakan qubit alih-alih bit klasik. Nomor 10, apa yang telah diketahui tentang 2/500? Jumlah perhitungan bahwa komputer kuantum dapat melakukan 2n, di mana n adalah jumlah qubit yang digunakan. Sebuah komputer kuantum terdiri dari 500 qubit akan memiliki potensi untuk melakukan 2/500 perhitungan dalam satu langkah. Ini adalah jumlah yang mengagumkan. Minimal 2/500 adalah atom jauh lebih dari yang ada di dalam semesta. Atau ini pemrosesan paralel benar-benar sampai komputer klasik saat ini. Bahkan disebut proses paralel masih hanya benar-benar melakukan satu hal pada suatu waktu. Hanya ada 2 atau lebih dari mereka yang melakukannya. Tapi bagaimana partikel ini akan berinteraksi satu sama lain? Mereka akan melakukannya melalui belitan kuantum. Sekian soal yang telah saya jawab. Jika masih ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.